Selamat siang teman-teman media semuanya. Siang ini hari ini tanggal berapa? 30 September 2025 ya. Kami dari kuasa hukum daripada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dari kantor hukum Andi Syarifuddin dan Anang Lofong ingin menyampaikan bahwa kami telah mengajukan upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau Onreh Metidat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terhadap upaya hukum tersebut sudah terregister dengan nomor perkara 1000-PDTG-2025. Nah, adapun upaya ini kami laksanakan adalah dalam rangka untuk memperjuangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi klien kami. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah untuk agenda sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara itu yang perlu kami sampaikan. Kalau teman-teman media ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dengan Bang Andi, silakan Bang Andi. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan media semuanya ya. Sedikit saya tambahkan bahwa terkait masalah rilis Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mungkin teman-teman juga sudah tahu semua ya, bahwa siapa yang tergugat, siapa turut tergugat, tentunya kan teman-teman wartawan juga sudah tahu. Dan poin-poin atau dalam istilah hukum disebut apa yang dimohonkan, itu tentunya kan sudah tahu ya, bahwa ada kerugian material ya, dan ada kerugian imaterial. Tentu teman-teman wartawan semuanya sudah tahu ya, bahwa ada kerugian material ya yang dimintakan itu 4 miliar, kemudian ada kerugian karena kelalaian ya sebesar kurang lebih 40 miliar, kemudian ada ganti kerugian imaterial 200 miliar ya. Itu pokok poinnya ya, gugatan itu seperti itu. Nah, memang saya kembali memperjelas ya, bahwa secara kebetulan kantor kami lah yang diminta untuk menangani perkara perkara perdata dalam konteks perbuatan melawan hukum ya, bukan seperti apa yang kita ketahui bersama di beberapa media bahwa ini adalah gugatan uang prestasi. Ini perlu saya pertegaskan ya, bahwa ini bukan gugatan uang prestasi ya. Nah, adapun pokok gugatannya adalah bahwa diawali dengan adanya kesepakatan bersama antara para pihak, di mana salah satu pihak membatalkan secara sepihak dengan mempergunakan instrumen hukum pidana ya, sehingga menimbulkan kerugian baik secara material maupun imaterial kepada klien kami. Oleh karena itu dilakukanlah upaya hukum dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam ini konteks perdata ya, seperti itu. Oke, mungkin Sindu ada mau ditambahkan? Ibu Sinda, cukup ya. Kalau begitu kembali ke rekan saya Pak Maruli. Oke, terima kasih Bang Andi. Jadi jelas teman-teman semuanya ya, bahwa gugatan yang kita layangkan itu bukan gugatan wampres, tapi gugatan perbuatan melawan hukum atau 1365, bahasa hukumnya namanya Onreh Metidat ya. Ada kerugian material, imaterial, tadi sudah disampaikan oleh Bang Andi ya. Nah, nanti kita tunggu prosesnya, ada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan, mulai dari persidangan pertama, terus kemudian mediasi selama 30 hari kerja sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, Junto Perma nomor 3 tahun 2022, proses mediasi di pengadilan secara elektronik. Nah, mudah-mudahan nanti sebelum masuk dalam pokok perkara
ada kesepakatan-kesepakatan yang kita bisa diskusikan dalam proses mediasi. Dan pada prinsipnya kami sebagai penggugat membuka diri, tapi kalau nantinya itu juga deadlock, ya kita akan buktikan semua dalil kita yang kita tuangkan dalam posita dan petitum itu kita buktikan dalam fakta-fakta persidangan. Mungkin demikian. Bang, gugatan perbuatan melawan hukumnya apa, Bang? Oke, nah sebenarnya materi ini kan kami akan sampaikan dalam persidangan, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu kan ada ya beberapa poin. Nah, salah satunya adalah tentunya ada pembatalan sepihak perjanjian secara lisan yang jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Nah, yang kedua adalah terkait dengan adanya perekaman-perekaman yang tanpa seizin prinsipal kami, dan menurut hemat kami itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Dan ada beberapa lagi nanti dalil-dalil kami yang kami tuangkan dalam posita dan kami mintakan dalam petitum gugatan. Bang, yang rekaman bukannya sudah dilaporkan illegal access ke ranah pidana, Bang? Oh ya, itu saya kira kan dua hal yang berbeda. Kalau bicara pidana, saya tidak punya kompeten untuk menjawab itu. Tapi saya hanya bicara terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum nomor 1000/PDT/2025. Bang, besok itu kan sidang perdana untuk buat prestasi. Tanggal 8 itu sidang perdana untuk PFH-nya, Bang. Oke. Saya dapat soalnya, Bang, dari website pengadilan sendiri, Bang. Oke. Jadi sebenarnya gugatan Wampres itu nanti Pak Bang Andi yang akan menjawab itu ya, karena ketika kita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini, saya tidak tahu terkait dengan adanya gugatan Wampres. Silakan Bang Andi. Ya, baik rekan-rekan ya. Begini, bahwa memang pada awalnya ini perkara ini kan ditangani oleh Bang Fahmi ya, terkait masalah gugatan uang prestasi itu. Tapi setelah itu kantor kami ditunjuk untuk menindaklanjuti sehubungan kata Bang Fahmi lagi sakit. Namun setelah perkara itu sampai di kantor kami mengkaji ya, bahwa kami tidak melihat bahwa adanya dalam peristiwa ini adanya uang prestasi ya. Karena semua prestasi sudah dilaksanakan. Justru kami melihat bahwa di sini adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum itu ketika ada kesepakatan perjanjian sebelum jatuh tempo kemudian dicabut ya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian ya, itu namanya salah satu unsur perbuatan melawan hukum. Nah kemudian kalau terkait gugatan uang prestasi itu, kami sebenarnya sudah ada memegang bukti bahwa itu sudah dicabut ya, sudah dicabut. Namun pencabutan itu kan memang harus resminya kan di pengadilan, tapi kan secara administratif sudah kita ajukan itu permohonan pencabutan itu, sehingga kita masukkan gugatan perbuatan melawan hukum ini. Seperti itu jawaban kami. Oke, berarti untuk yang besok itu tetap hadir untuk memberikan surat menerima atau memberikan surat cabutan itu sendiri, Bang? Iya betul, karena memang resminya itu dicabut itu kan harus di depan persidangan ya. Tapi sebelum kita itu kan secara administrasi ya, bahwa kita sudah mengajukan permohonan untuk percabutan. Bukan permohonan ya, menyatakan menyambut. Kalau permohonan itu diterima atau tidak, ya jelas bahwa kami yang memohon dulunya gugatan itu, ataukah mungkin atas nama ibu kita melalui pengacara yang terdahulu bermohon kan, kemudian dia cabut kembali, itu sah saja secara hukum ya. Nah untuk memenuhi pencabutan itu tentunya memang kita harus hadir di pengadilan nantinya. Jadi teman-teman besok untuk menyatakan di depan persidangan itu ya, seperti itu kira-kira. Oke, saya bilang berarti besok adalah sidang perdana dan terakhir karena sudah dicabut gugatannya. Itu ya. Betul sekali. Itu untuk Pak. Ya. Oke, berarti tanggal 8 itu yang PMH yang sidang perdana nanti. Ya, seperti itu. Alasan dicabutnya kenapa sih? Ya. Sudah dijelaskan. Begini, kalau itu pertanyaannya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa
perkara uang prestasi itu sebenarnya kantor kami ya, kami tidak ada di situ sebenarnya. Ini kan masing-masing pengacara ini ataukah praktisi hukum ini memiliki analisis yang masing-masing terkait suatu perkara ya. Nah, mungkin teman-teman yang terdahulu itu pandangannya bahwa itu adalah perdata. Tapi setelah sampai di kantor kami melakukan analisis ya bersama dengan teman-teman rekan yang lainnya, bahwa justru kami menemukan bahwa itu bukan suatu perbuatan uang prestasi ya, tapi kami justru melihat di sini ada perbuatan melawan hukum ya, dari dalam konteks perdata seperti itu. Sehingga kami berdiskusi dengan teman-teman yang pengacara lama bahwa ini kelihatannya ada kekeliruan ya kan. Oleh karena itu, karena belum dijawab oleh lawan dalam hukum acara perdata itu sah-sah saja dicabut, terkecuali kalau sudah dijawab itu baru ada persetujuan dari lawan baru boleh kita cabut, kira-kira begitu ya. Artinya sah saja kita cabut itu. Nah itulah tadi kalau pertanyaannya kenapa dicabut, kenapa ini, ya itulah tadi berdasarkan dengan kajian ya yang kami temukan bahwa di dalam peristiwa itu kami tidak menemukan perbuatan uang prestasi, tapi justru kami mengkaji menemukan perbuatan melawan hukum seperti tadi unsur perbuatan melawan hukum itu disampaikan oleh rekan kami. Seperti itu ya. Ada yang lain? Mungkin saya mau menambahkan ya. Untuk perbuatan melawan hukum itu adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan orang lain ya, menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, perbuatannya itu apa? Yaitu ketika ada kesepakatan ini, ada perjanjian yang dilakukan berdasarkan konsensus ya, berdasarkan suatu perjanjian, kemudian salah satu pihak menggunakan instrumen pidana untuk melaporkan pihak yang satunya ya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang satunya, sehingga sekarang posisinya menjadi terdakwa gitu. Oke Mbak Sindu, perjanjiannya apa yang disepakati oleh kedua pihak kemudian diingkari oleh salah satu? Perjanjiannya itu perjanjian terkait kerjasama untuk mereview produk dari Dr. Reza ya. Produk-produk dari Dr. Reza untuk direview oleh Nikita Mirzani, direview yang bagus-bagus itu. Tapi apakah itu kan perjanjian lisan ya? Apakah menjadi bukti kuat, artinya secara hukum Itu, perjanjian lisan yang dilakukan oleh Nikita dengan RG? Mungkin ini bisa dijelaskan lagi dengan rekan saya ya, Bang Andi. Baik, saya jawab ya pertanyaannya. Apa tadi pertanyaan, bisa diulang? Apakah perjanjian lisan kuat dalam hukum sah? Artinya kan ini kan perjanjian lisan kan yang diingkari kan, kesepakatan kemarin kan tidak tertulis kan. Oke, baik ya. Pertama-tama saya ingin jelaskan begini, bahwa hukum kita yang kita kenal terbagi dua ya pada dasarnya, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Artinya apa? Sebelum ada hukum tertulis itu, yang ada adalah hukum tidak tertulis ya. Artinya perjanjian itu sebelum ada perjanjian tertulis itu sudah ada namanya perjanjian tidak tertulis ya. Nah, perjanjian itu tidak tertulis itu dianggap sah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1320 KUH Perdata, sepanjang perjanjian tidak tertulis itu memenuhi syarat sahnya satu perjanjian. Dan kedua, berkembangnya memang zaman sekarang itu memang ada aturan-aturan yang mengatur bahwa perjanjian tidak tertulis itu ya tidak dibenarkan ketika ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Contoh misalnya perjanjian terhadap tenaga kerja ya, itu tidak boleh secara lisan, karena itu diharuskan secara tertulis. Kedua, contoh lagi perjanjian misalnya pembelian tanah atau properti ya kan, itu juga tidak bisa secara lisan karena itu diatur dalam undang-undang bahwa itu tidak boleh secara lisan. Tapi sepanjang tidak ada aturan yang mengatur larangan perjanjian tertulis itu sah, dasar hukumnya adalah pasal
1320 buah perdata ya. Sepanjang itu memenuhi syarat-syaratnya perjanjian, itu sah saja, tidak ada masalah itu. Ya kan? Begini, saya tambahkan sedikit ya, bahwa namanya penggugat itu, maka dia punya kewajiban untuk membuktikan. Nah, terkait gugatan ini, bahwa sebelum kami ajukan itu, kami sudah persiapkan semua bukti-bukti ya. Seperti itu kira-kira, itu jawabannya. Mungkin bisa ditambahin, Pak Dokter? Oke, terima kasih Bang Andi. Jadi intinya poinnya mungkin terakhir ya teman-teman, dari kami berharap teman-teman media boleh memberitakan berita berdasarkan fakta persidangan, bukan spekulatif. Artinya kami berharap pemberitaan ini tidak menyerang pribadi ya, supaya ini bisa terang benderang, informasi yang disampaikan berdasarkan fakta persidangan. Dan kalau pun ada pertanyaan resmi nanti ya, kami akan sampaikan di sesi-sesi berikutnya, sering adanya perkembangan-perkembangan terbaru dalam proses persidangan. Demikian teman-teman semuanya. Ada lagi atau? Oke, Bang. Ya. Ini kan gugatannya PMH ya, Bang. Artinya kan ada kerugian yang dialami oleh penggugat. Oke. Kerugian apa yang dialami oleh Nikita? Ada kan pada saat itu dia udah menerima Oke. uang tuh 4M. Kerugiannya apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini teman-teman, sebenarnya kan dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum kan 1365 ya. Terus kemudian ada namanya pasal 1367 ya, terkait dengan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum tersebut. Dan itu nanti kita akan Kita akan sampaikan dalam fakta-fakta persidangan. Kalau ini kan materi dalam persidangan ya. Kalau hari ini kami buka tentu kan kurang elok kalau kami mendahului ya. Nanti kita akan buktikan dalam fakta persidangan. Terus kemudian juga mengacu pada pasal 1372 terkait dengan kerugian imaterial yang sudah kami muat dalam petitum kami, yaitu 200 miliar ya kepada para tergugat. Jadi kalau ditanya tadi apa aja kerugian-kerugian yang dialami oleh para penggugat, sebenarnya teman-teman sudah bisa membacanya di mana sedang berlangsung proses persidangan secara pidana. Begitu. Tapi nanti kami akan sampaikan itu semua lewat persidangan ya, sehingga kami berharap hakim bisa memutuskan atau berpihak kepada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara keperdataan bagi prinsipal kami. Demikian. Bang, boleh sedikit terkait sidang kemarin, si Nikitanya berhadapan langsung dengan JPU, terus sempat kayak joget-joget itu, mungkin itu sempat ada ada obrolan gitu nggak sih ke tim PH sendiri, Bang? Nah, jadi kan ini sebenarnya kan hari ini kita konferensi pers itu dalam rangka perkara 1000 ya, gugatan PMH. Nah, ini dikaitkan dengan pidana, mungkin teman-teman lain bisa menyampaikan terkait dengan yang lebih mengetahui fakta-fakta persidangan pidana. Silakan Bang Gali. Penegasan aja sih Bang, bahwa dicabutnya prestasi bukan berarti tidak memenuhi unsur, tapi mau fokus ke PMH. Sekarang seperti itu Bang? Ya betul. Berarti bukan tidak memenuhi unsur ya Bang? Sebentar, aku jawab ya. Saya pertegas kembali bahwa terkait masalah uang prestasi itu kebetulan bukan kami yang pegang ya, itu masih dulu dipegang sama Bang Fahmi. Nah, setelah Bang Fahmi sakit, kemudian Ibu Nikita meminta kami ya, kantor kami untuk menangani itu perkara itu. Ya, tapi setelah sampai di kantor ini perkara, kami bersama tim ini melakukan analisis ya. Sebentar nanti masuk ke pertanyaannya Anda. Kita melakukan analisis, kami menemukan ya bahwa ternyata dalam perkara ini tidak ditemukan perbuatan uang prestasi. Ya, ini menurut pandangan kami ya. Tapi kalau menurut Bang Fahmi kemarin, saya tidak bisa, karena kalau pengacara itu kita sama sekali tidak boleh ikut campur pekerjaan pengacara lain.
karena itu diikat dengan kode etik ya. Itu tidak boleh sama sekali. Jadi kalau pertanyaannya Anda, apakah tidak memenuhi unsur? Apakah itu tidak memenuhi unsur? Itu saya tidak bisa jawab ya, karena itu bukan pekerjaan kami. Yang jelas, kalau Anda tanya bahwa bagaimana gugatan perbuatan melawan hukum yang Anda daftarkan di pengadilan ini, ya tentu kami mengatakan bahwa berdasarkan analisis kami bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disampaikan tadi rekan kami. Dan selanjutnya ya, sedikit saya mau tambahkan, tadi ada pertanyaan, maaf ya. Tadi ada pertanyaan kerugian apa sih yang dialami kita ya terkait perbuatan melawan hukum ini ya. Pertama-tama saya ingin jelaskan bahwa di dalam hubungan keperdataan itu ada dua kerugian. Ada namanya kerugian material. Material itu adalah kerugian yang nyata, yang lahir karena perjanjian. Kan dulunya kan disepakati kan 4 miliar, oke? Setelah itu ya kan, setelah diselesaikan prestasinya kemudian ada laporan polisi ya kan, kemudian uang itu ditarik kembali, itu kan menimbulkan kerugian ya, dan itu kita minta kembali. Nah, terkait masalah apa yang dimaksud dengan kerugian imaterial di sini ya kan, kerugian bisa kehilangan dia pekerjaan, sengsara badannya, pemikirannya, dan lain pendapatannya, baik itu namanya imaterial, tidak nyata tapi bisa dihitung. Oke? Mungkin itu ya, ada wartawan ya, dan tadi kalau itu pertanyaannya ya. Oke, yang lain ada lagi? Oke. Cukup, saya matikan ini. Oke, cukup ya. Jangan begitu kita akhiri ya konferensi pers ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.